Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang indikator TTR strategi, teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu tampilannya seperti ini. Ya, jadi ada di sini tuh long position ini maksudnya buy, dan short position ini maksudnya sell. Oke. Jadi kalau teman-teman mau indikator yang simple-simple, ini udah paling simple teman-teman ya. Udah saya pilihin indikator yang simple-simple. Nanti untuk backtestnya teman-teman tinggal backtest aja lagi, backtest sendiri ya, lihat hasilnya. Kalau memang worth it digunakan silahkan dipakai, tapi kalau enggak silahkan di skip ya. Karena di sini saya hanya mereview indikator yang menurut saya bagus-bagus ya, tingkat akurasi yang oke, kemudian eh, teman-teman bisa pakai dengan mudah ya, jadi nggak ribet-ribet ya, nunggu apa namanya, konfirmasi dan lain sebagainya ya. Di sini cukup satu indikator aja yang simple-simple, ada sinyal buy ya kita buy, ada sinyal sell ya kita sell ya. Jadi nama indikatornya itu kita masuk ke nama indikator dulu ya di sini, kemudian bawa di script. Nah ini indikatornya ya, trend trader reverse strategi ya. Jadi teman-teman nanti ketik aja ya, ketik di sini, masukin kemudian paste di sini ya. Nanti dia akan kelihatan langsung. Nah ini teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal pilih yang ini ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini pun saya masih ada open posisi satu ya. Saya ngikutin karena ya selama masih ada sinyal sell. Jadi gini, di sini tuh banyak cara teman-teman ya. Banyak cara teman-teman mau pakai open posisi itu kayak gimana ya. Setelah ada sinyal kah, setelah ada konfirmasi dan lain sebagainya itu banyak teman-teman ya. Tinggal teman-teman cari aja nyamannya teman-teman tuh di mana. Jadi saya kasih tahu dulu strategi untuk trading menggunakan apa namanya indikator ini ya. Teman-teman bisa coba di demo ya. Jadi teman-teman backtest saja sendiri dulu ya, buktikan sendiri dulu. Kalau memang worth it digunakan, pakai. Tapi kalau enggak, skip aja ya. Jadi nggak ada salahnya teman-teman kalau masih masih dalam zona belajar, kalian harus tetap belajar ya. Kalau sudah merasa yakin dan bagus dan cocok ya silahkan keep strategi tersebut dan teman-teman nggak usah lagi nyari sinyal sana sini ya, fokus ke indikator tersebut dan fokus ngembangin diri di strategi tersebut ya. Sama kayak sekarang nih ya. Ini kan ada sinyal sell teman-teman ya. Kalau yang apa namanya, yang benar-benar nggak mau analisa dan lain sebagainya ya, dia hanya fokus untuk entry sell, short position ya. Jadi ketika ada muncul sinyal sell, dia langsung sell di next candle. Nah, teman-teman lihat ya, ini kan ada yang namanya warna pink ya, garis memuncak gini warna pink ya. Nah ini ya. Nah, ini maksudnya itu adalah batasan dari stop loss-nya kalau kalian entry ya. Nah, kenapa ada garis yang berwarna seperti ini, pink yang ini, kalau kita remove ya, remove dulu. Nah, karena di sini tuh ada yang namanya resisten ya. Jadi kalau ada yang namanya resisten, dia akan secara otomatis menggambarkan yang namanya zona-zona pentingnya. Ya, makanya dia lancip di sini tuh karena ada ini resisten. Ini juga sama support di sini karena ada support di sini. Makanya dia ada yang namanya garis yang seperti ini. Nah, batasannya itu adalah ini karena ini zona terendahnya, ada posisi break di sini ya. Open posisi buy, batasan stop loss-nya adalah di sini, tapi menyesuaikan kembali kemampuan atau risk management kalian masing-masing ya. Kalau dirasa SL-nya kegedean ya tunggu dia masuk ke bawah dulu, baru kalian entry. Banyak cara sebenarnya teman-teman ya, tinggal teman-teman aja yang mengembangkan diri ya, mengembangkan strategi. Yang penting teman-teman tahu nih momennya ini, oh ini strategi bagusnya tuh di momen ini gitu teman-teman ya. Jadi keep sendirilah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu, udah ketemu lah momen profitnya ya, saya yakin teman-teman akan suka sendiri ya. Nah ini ya, sini kan ada sinyal buy, ya, kita open posisi buy. Kalau ada TP di sini berarti kita set SL plus atau BI ya. Kemudian kalau teman-teman mau re-entry bisa sebenarnya re-entry selama dia masih di zona ini, ya selama di zona ini dan tidak ngebreak dari garis line ini, kalian bisa re-entry. Tapi kalau dia udah ngebreak, jangan coba-coba untuk re-entry. Karena apa? Line-nya udah berubah. Seperti itu. Sama halnya seperti yang sekarang ini. Kan? Di sini kan sell tadi ya teman-teman ya. Sebenarnya udah TP-TP nih teman-teman. Tapi kenapa saya entry lagi di sini? Ya kan? Nah,
Karena gini, kalau misalkan saya entry di sini, ini tuh masih ada zona tertingginya di sebelah sini ya. Kalau saya tarik garis, ini masih jauh teman-teman. Saya juga kombinasi dengan area trendline. Nah, teman-teman aja yang menyesuaikan. Bagus nggak strateginya? Ingat, di sini tuh saya backtest kenapa dari kalau backtest itu kan dari kiri ke kanan ya. Ini tuh nggak premium teman-teman ya. Jadi apa namanya? Saya tuh nggak mau pakai yang premium lagi karena apa? Nggak inilah teman-teman ya. Nggak terlalu ini buat saya gitu loh. Nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu menguntungkan buat saya. Jadi percuma aja kalau misalkan saya bisa backtest dan lain sebagainya, kayak bar replay gini, nunggu chart ya kan, sambil review-review indikator, ya saya nggak akan, apa namanya, nggak akan jadi trader yang istilahnya kayak yakin pada analisa sendiri, melainkan justru akan terus melakukan backtest, nyari-nyari strategi terus gitu teman-teman. Sedangkan strategi saya ya cukup excited aja. Tapi kenapa saya review indikator? Karena banyak trader yang dia tuh memang memiliki kesulitan untuk melakukan analisa. Karena apa? Pengalaman mungkin kurang, ya kan? Kalau belajar mungkin terlalu ribet. Makanya saya carikan indikator-indikator yang sekiranya membantu teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau dirasa tidak membantu juga nggak apa-apa ya. Karena saya cuma nge-review aja. Kalau misalkan kalian suka ya silahkan dipakai. Kalau misalkan nggak, tinggal di skip aja. Oke, ini juga sama. Buy di sini juga sama. Ya. Oke, sebentar. Saya lupa. Ini buy di sini, long position di sebelah sini. Oke, sell di sini. Ya. Kalau teman-teman pakai rasio 1:1 bisa aja, rasio 1:1 ya. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi, kalau teman-teman tuh set B, ya. Kalau udah running profit, udah berapa pip, 20 pip, 30 pip, ya set B. Oke, lebih worth it seperti itu ya. Jangan dibuang-buang lah profit. Oke, nah ini baru satu ya. Jadi saya nggak akan panjang-panjang ke belakang gini. Saya cuma jelasin yang sekiranya titik-titik poin yang jadi concern kita untuk entry. Awalnya ini market kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Selama garis kuning ini masih belum di break, kalian bisa re-entry untuk buy ya. Tapi kalau misalkan dia udah break ya sama kayak gini misalkan teman-teman ya. Ini kan ada short short sinyal ya, tapi dia nggak nge-break kan. Nah teman-teman skip aja. Karena apa? Karena di sini ini masih zonanya untuk buy kenaikan. Ya sama seperti di sini ya kan ketika ada muncul sinyal short atau sell, tapi dia nggak nge-break line-nya ini. Berarti ini masih zonanya untuk kenaikan. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan break ada short di sini, ya kan? Ini baru zonanya dia untuk penurunan, ya. Di sini juga udah dikasih batasan, ada TP-nya, ya. TP ini muncul, ya kan? TP ini muncul pada saat dia itu close candle, ya. Jadi nanti kalau misalkan udah rada-rada dia naik gini ya, dia akan muncul nih TP-nya, ya. Gitu. Jadi dia akan muncul TP. Oke, kemudian di sini juga sama, ya. Banyak selama dia masih belum kalau ini kan udah break dia teman-teman ya. Ini kelihatan nih. Nah, ini kan break dia, body pakai body dia break kan. Nah, ini zonanya untuk penurunan, masih penurunan. Dan kalau zona dari area trendline ini udah di break, ya maka potensi selanjutnya adalah kenaikan. Jadi saya akan tunggu sinyal buy. Jadi sinyal buy ini dia muncul ketika dia ngebreak dari zona-zona yang ada ininya, ada support dan resisten. Oke, sampai itu paham ya. Kemudian untuk persentase profitnya ya, jadi strategi ini juga ada dasarnya sendiri ya. Jadi ini adalah TTR strategi. Kemudian teman-teman lihat sendiri di sini ada persentase profitable-nya berapa, ya maksimum produknya. Oke, nah, sampai situ paham ya. Ini baru satu indikator yang saya pakai. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih aja, teman-teman pakai indikator yang mana. Jadi selama indikator ini masih tersedia di TradingView berarti masih gratis ya. Jadi kalau udah nggak ada berarti teman-teman udah nggak bisa pakai indikatornya. Karena setiap indikator itu nggak selamanya ada teman-teman. Tergantung dari publishernya. Jadi kalau dia di apa namanya dipublish secara gratis ya, oke. Okay. Tapi kalau misalkan udah premium ya teman-teman harus berlangganan ya. Jadi manfaatin aja selagi free ya.
Jadi di sini ada TP, 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 ya. Sini juga TP, TP, TP. Ini pun kalau misalkan ada TP ya harus di close. Seperti itu. Tapi kalau masih belum ya suruh santai karena nih SL-nya juga saya paling tipis-tipis di sini lah, ya. Dan ini saya pakai di BTC. Ini all pair bisa, teman-teman, ya. Euro USD, XAU USD semua bisa. Coba kita lihat win rate-nya di XAU USD, ya. Oke, di sini kan ada sinyal long, long position. Oke, jadi teman-teman besok tinggal lihat aja ya. Di sini kan ada long position ya. SL-nya di sini aja. Kalau teman-teman mau entry, besok teman-teman cek ya. Apakah sinyal ini profit atau enggak ya? Tapi kalau kita lihat dari apa namanya persentase di bawahnya ya. Nah, ini masih rugi ya, 42%. Ya. Kenapa di sini bisa net profitnya itu rugi? Ya, karena open posisinya dia pakai max drawdown ya. Tapi kalau dia udah running profit ini nggak rugi, teman-teman. Seperti itu. Oke. Karena gini, kalau menggunakan drawdown, dia nggak ada SL ya. Jadi ini batas-batasan ini ya. Jadi dia benar-benar nunggu kayak misalnya sini buy ya. Jadi buy kalau misalkan belum ada TP 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 gini ya, dia akan close ketika muncul sinyal sell. Oke. Kemudian di sini juga sama sell-nya ya. Tergantung sekarang teman-teman aja ya. Kalau di gold teman-teman tuh take profit nggak usah yang jauh-jauh aja teman-teman ya. Yang deket-deket aja lah istilahnya ya, 20, 30 pip ya kan. Kalau memang dirasa terlalu kecil ya kan, ya lotnya yang diatur ya kan. Kalau misalkan modal minim, lotnya gede jangan. Kenapa? Nggak worth it juga buat teman-teman sendiri ya kan. Tapi kalau mau yang cepat ya silahkan teman-teman atur sendiri lah. Oke, sampai situ paham ya? Dan ini juga bisa di-setting ya teman-teman ya. Di sini saya kasih settingan yang terakhir karena teman-teman udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi saya kasih penjelasan di sini ya. Ini kan ada setting. Nah, properti ini tetap stylenya ini nanti kita atur ya. Jadi kita masuk ke input dulu. Di sini tuh kita isikan yang namanya buy dan sell entry ya. Jadi fungsinya apa nih? Ada sell. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung ya, kita pakai buy dan sell. Kemudian kalau udah, ini kan sellnya di bawah teman. Kita masuk ke style. Di sini kita pilih yang buy dan sell. Kemudian ininya ganti ya teman-teman. Ini below bar, ini off bar. Udah, di sini dia ada buy, di sini ada sell. Oke. Nah, jadi kalau ada sinyal buy, kalau ada sinyal sell kita sell. SL di zona pink dan kuning. Oke, udah indikator udah paling simple. Dipakai di semua time frame. Ya, kalau saya prefer di M5. Kalau teman-teman terserah lah. Kalau teman-teman mau di M5 boleh, M15 boleh, terserah teman-teman. Oke, makin gede time frame, makin besar SL dan TP-nya. Ingat ya, jadi makin makin besar time frame-nya, makin besar profit dan loss-nya. Karena apa? Areanya juga lebar ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Karena kondisi juga lagi kurang bagus. Saya sempetin buat video ya, biar teman-teman nggak kelewatan ya. Karena indikator ini juga baru ya. Kemarin dapat info indikator itu bagus ya udah. Jadi kita review sekalian dan teman bisa pakai kalau misalkan memang dirasa bagus. Tapi kalau nggak bisa di skip. Oke. Mungkin pembahasan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Kalau misalkan berguna, teman-teman tinggal pakai. Kalau enggak bisa di skip. Oke, sampai ketemu di video-video berikut. Bye-bye.